Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan al-jami' fi kutubul iman war rad 'ala al-murji'ah. Sebelumnya pembahasannya adalah terkait Murji'ah ini diikutkan dengan kelompok Qadariyah. Tapi Qadariyah yang dimaukan adalah Jabriyah. Ya, karena Qadariyah kemarin banyak jenisnya. Salah satu jenisnya adalah Jabriyah. Jabriyah ini terlalu ekstrim menetapkan masyiah, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, sehingga menolak atau melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menganggap apa yang Allah takdirkan itu sudah pasti dicintai. Akhirnya ketika mereka berbuat maksiat, mereka beralasan ini bukan saya yang mengerjakan, ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggalkan yang diperintah sama berhujjah dengan apa? Takdir. Akhirnya meremehkan nilai-nilai syariat, meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa kalau dia meninggalkannya, tidak mengapa kalau dia melanggarnya. Ini konsepnya sama dengan orang-orang apa? Murji'ah. Ketika berbuat kesyirikan enggak masalah, yang penting masih iman di dalam hati. Enggak masalah, yang penting dia udah sholat dan seterusnya. Jadi ada sisi kesamaan. Makanya para ulama mengikutkan Murji'ah ketika mereka mencela orang-orang Jabriyah. Ya, bahkan diriwayatkan bahasanya ruwiya. Ruwiya itu diriwayatkan karena sudah tersebar bahwasanya ya dilaknat orang-orang Qadariyah dan Murji'ah berdasarkan lisannya 70 para nabi. Ya, walaupun mungkin kalau dilihat sanadnya lemah, tapi begitulah para ulama, begitu dahsyatnya, begitu kerasnya memperingati manusia dari kesesatannya orang-orang Murji'ah. Padahal itu yang dibicarakan adalah Murji'ah fuqaha. Padahal yang sedang dibicarakan adalah siapa? Murji'ahnya fuqaha. Apa dia? Konsepnya keliru, tapi prakteknya apa? Benar. Toh yang seperti ini aja pengingkaran para ulama besar sekali. Bahkan banyak para ulama mengatakan orang yang seperti ini tidak layak dikatakan ahli fikih, tidak layak dikatakan ahli ilm, karena mereka jalannya menyimpang dari jalannya para anbiya, jalannya para salaf. Khani fillah rahimani rahimakumullah. Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya yang punya PDF-nya halaman 108 berapa? 186, 88. Ya. Kalau yang punya buku aslinya 186. Berkata mu'allif hafizallah, al-murji'atu yaqulun, orang-orang Murji'ah berkata, al-a'malu syara'i'ul Islam wa laysat minal iman. Orang Murji'ah berkata amal tubuh, amal ya. Mafhum, ketika dibilang amal yang dimaksud itu jawarih tubuh. Mafhum, adalah syara'i'ul Islam. Ini mereka punya ideologi, punya pemikiran, punya akidah yang namanya amal itu syara'i'. Kalau dipecah katanya dari shin kemudian apa? Ra dan apa? Ain, itu bisa bermakna jalan, bisa bermakna cabang, bukan sebuah inti, bukan sebuah ya esensi dari sesuatu. Dia hanya bagian luar yang bisa menuju ke dalamnya. Jadi kalau dia menempuh satu jalan saja,
itu sudah masuk. Ya kan jalan kan biasanya banyak. Makanya kata orang dulu, ya banyak jalan menuju apa? Roma siapa? Nama, bukan Roma biskuit ya. Nah, kan banyak nih. Jadi misalkan ini tujuannya nih Roma, ada jalan ke sana ke sana. Kalau dia sudah menempuh satu sisi saja, itu sudah apa? Iman sudah. Yang penting kan ininya masuk ke dalam. Yang penting kan ada tasdiknya. Ya begitu juga amal kan banyak, amal banyak. Pokoknya apapun yang dia kerjakan, ya insya Allah dia jadi seorang apa nih? Muslim mukmin. Nanti berdalil dengan pelacur yang ngasih makan atau ngasih minum apa? Anjing, masuk surga. Tuh dia aja cuma ngasih minum, masuk apa? Surga. Ya. Yang penting kan ada sudah berbuat. Sudah apa? Sudah berbuat. Padahal amal banyak. Maka nanti ada yang menjadi inti dan yang lainnya apa? Cabang. Kalau Murji'ah semua amal adalah apa? Syara'i, adalah cabang, adalah jalan-jalan untuk menuju ini. Maka satu saja dia sudah mengerjakan jadi sudah. Nanti akhirnya ya ini lihat fikihnya para ulama. Akhirnya nanti orang Nasara, orang Yahudi, mafhum, kira-kira punya amal enggak dia? Amal kebaikan punya enggak? Pasti punya. Ya orang yang sebejat ya berhati iblis pun pasti ada amalnya. Ya ngasih infak dia, ngasih donasi, itu juga termasuk juga apa? Amal. Ya fatal nanti. Ya kira-kira Bill Gates ya ngasih donasi nggak dia? Hah? Ngasih dia untuk kepentingan manusia, kepentingan ini dan seterusnya. Ya. Atau yang lagi ramai itu pasti ada aja yang namanya apa? Amal baiknya. Ronaldo misalkan, ada amal solehnya dia. Ada, dia birrul walidain sama maknya. Ya, maknya dibikinin rumah, dikasih fasilitas. Ya, kalau ya anggapannya amal itu adalah jalan-jalannya, syara'inya, nanti ya udah selesai. Bahwasanya dia menjadi seorang apa? Muslim. Ya. Walaysat minal iman, dan dia bukan bagian dari apa? Iman. Maksudnya bukan dari intinya. Ya, bukan dari pembentuknya. Begitu. Walaupun nanti yang sudah kita sering jelaskan, ya ada amal yang menjadi bagian inti. Ada amal yang menjadi syara'i. Ya. Sebenarnya kalau si Khawarij menjadikan semua amal itu inti. Sedangkan Murji'ah menjadikan amal semuanya apa? Syara'i. Ahlus Sunnah membedakan, ada yang inti yaitu salat. Ya, jikalau dia meninggalkannya maka dia telah kufur, keluar dari dinul Islam. Dan yang lainnya menjadi apa? Pelengkap. Tapi jangan berpendapat wah ya pelengkap aja lah. Ya silahkan, hidup ini pilihan. Apakah mau dia cuman asal iman, ya yang bahasa lainnya zalim li nafsih, ya bahasa lainnya usatul muwahhidin, para pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid, selama dia tidak melakukan syirik besar. Ya, selama tidak melakukan apa? Syirik besar. Kita baca kalamnya para ulama. Pertama, qala Harbun Al-Kirmani rahimahullah fi aqidatihi. Berkata Al-Imam Al-Imam Harb Ibn Ismail, namanya Harbun Ibn Ismail. Beliau lahir pada tahun 190 Hijriah, meninggal 280. Berarti lumayan panjang umurnya, berapa? 90 tahun. Dan beliau termasuk murid yang menonjol dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Harb ibn Ismail. Jadi Imam Ahmad itu kalau ngisi ya banyak yang hadir, tapi yang nyatet paling 5 orang, nggak banyak. Ada yang cuma ngeliatin aja,
Ngeliatin apanya? Ngeliatin akhlaknya, ngeliatin gaya bicaranya. Jadi nggak nyatet, dia cuma nontonin aja gini. Tapi ada juga orang, ada apa tuh rame-rame, ya duduklah. Tapi ada yang modelnya betul-betul murid gitu, belajar duduk, ya salah satunya Harb ibn Ismail Al-Kirmani. Ya, beliau punya buku juga tentang As-Sunnah, ya, dan itu termasuk yang paling lengkap menjelaskan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau berkata, al-murji'atu wa humul ladzina yaz'umun. Mereka lah orang-orang yang yaz'um bisa artinya meyakini. Za'ama yaz'umu bisa bermakna apa? Ya, mengklaim, mengaku atau meyakini annal imana qaulun bila amalin. Bahwasanya iman itu adalah ucapan tanpa adanya perbuatan. Ya, wa annal iman huwal qaul wal a'malu syara'i'u. Bahwasanya iman itu ucapan. Ya, i'tiqadnya mana? I'tiqad mah sudah dipahami semua bersama. Mau yang sesat sekalipun namanya iman sudah pasti harus ada apa? I'tiqad. Dan i'tiqad itu dibangun di atas ilmu. Gak mungkin orang membangun sesuatu tapi tidak memilih apa? Ilmu. Ya, makanya dusta kalau dia mengatakan saya nggak tahu kalau Allah itu yang harus saya sembah satu-satunya. Ini dusta. Karena bukti-buktinya, ya hujah-hujahnya itu banyak. Dari sisi rububiyah, ya kalau ditanya siapa Rabbmu, pasti orang akan jawab Allah. Siapa yang memberimu rezeki? Allah. Ya, maka kalau memang dia memberikan uzur dispensasi bagi orang yang jahil, nggak tahu sama sekali, ini lebih parah kondisinya. Karena sekali lagi yang namanya i'tiqad pasti dibangun di atas apa? Ilmu. Pasti itu. Ya, jangan antum meyakini sesuatu itu bisa memberikan penyakit. Dari mana dapatnya coba? Hah? Dari mana? Dari mana ini? Ya dari ilmu. Nggak mungkin tiba-tiba orang beriktikad tuh yakin A gitu, tanpa ada background belakangnya, tanpa ada asbabnya, tanpa ada unsur pembentuknya, nggak mungkin. Ya, paham nih? Ya, maka ketika dia bilang dia bodoh tentang itu, ya gimana mau jadi seorang muslim? Wong i'tiqadnya yang paling dasar aja nggak tahu. Dengan alasan yang penting dia sudah bersahadat, yang penting dia sholat, tapi nggak ngerti konsep la ilaha illallah. Ini perkara yang kontradiksi, perkara yang aneh itu. Karena sekali lagi yang namanya i'tiqad pasti dibangun di atas apa? Ilmu. Makanya ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdalil dengan mempelajari yang wajib dari 4 poin. Pertama ilmu, yang kedua apa? Amal, yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Dakwah. Yang keempat apa? As-sabru 'alal adza fihi. Ya, belajar, kemudian mengamalkan ilmu, kemudian mendakwahkannya, kemudian bersabar di atasnya. Pakai surat apa? Al-'Asr, wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Lah, dari mana sisi ilmunya? Kan pertama katanya ilmu, tapi berdalil dengan apa? Illal ladzina aman. Nah sekarang orang iman, ya adanya tasdik di dalam hati meyakini. Kira-kira apa dulu yang mendahulunya? Ilmu. Makanya dari sana beliau beristidlal dengan surat Al-'Asr. Wa amilus shalihat berarti amal. Ya, wa tawassaw bil haqq berarti dakwah. Wa tawassaw bis sabr berarti apa? Sabar. Jelas sisi pendalinannya dari 2, 3 dan 4. Tapi nomor 1 kadang orang bertanya, kok bisa Syekh ini berdalil padahal lagi ngomongin ilmu tapi yang dipakainya iman? Karena apa? Iman ini tidak akan bisa terbentuk, i'tiqad ini tidak akan bisa terbentuk kecuali dengan apa? Ilmu. Kecuali dengan apa? Ilmu. Ya, misalkan ya kayak dunia travel saja, anak nggak mau lah ke sini misalkan.
ya bikin visanya. Kenapa? Karena sudah ada ilmu duluan. Akhirnya anak yakin kalau ngurus ke sini repot. Ya, mau beli tiket misalnya. Ya, kenapa nggak beli tiket di sini? Ya, karena sudah mendahului ilmu. Ya, ini orang begini dan begini, pokoknya muamalahnya yang kurang bagus. Ya, akhirnya anak meyakini, ya jangan ke sana. Apapun itu sesuatu yang fitrah. Sesuatu apa? Ya, yang fitrah. Wa annal imana huwal qaul, bahwasanya iman adalah ucapan, wal a'malu syara'i'u, dan amal itu hanya syariat. Syariat di sini maksudnya tadi jalan, cabang, bukan bagian inti. Kok bisa beliau ngomong seperti ini? Ya, karena memang tersebar pemikiran Murji'ah. Nanti kita bawakan bukti beberapa tokoh Murji'ah yang memang dengan tegas menyatakan bahwasanya ya amal itu hanya cabang, bukan inti. Ya kalau syara ini kayak gini, misalkan ini kan bangunan, ya, nah kayak plafon, itu pelengkap saja, kipas, AC, bukan bagian yang membentuk dari pondasi. Jadi semua dianggapnya syara. Sedangkan Khawarij tadi menganggap apa? Semuanya masuk. Tinggalin satu saja bahaya sudah. Makanya disebutkan dalam beberapa riwayat orang Khawarij ini lusuh-lusuh, ya matanya celong apa nih? Ya karena apa? Begadang di malam hari, sholat malam, puasa. Ya karena mereka khawatir kalau saya tinggalkan nanti saya menjadi apa? Kafir. Kalau orang Murji'ah slow aja bro. Ya, penting sudah ada apa nih? Tasdik. Sudah ada apa? Itu pendapat apa? Ucapan dari Harb ibn Ismail al-Kirmani, murid dari al-Imam Ahmad rahimahullah. Kalau mau dibawain kalamnya ulama mutaqaddimin banyak ya. Kita baca sebagian saja. Yang kedua, waqala Qiwamus Sunnah al-Asbahani. Berkata Qiwam itu tiang atau ya tiangnya sunnah. Al-Imam al-Asbahani, beliau lahir 457 Hijriah. Nama aslinya Ismail ibn Muhammad. Ya, turunan Quraisy, Al-Qurashi. Cuma dia pindah ke Asfahan, Iran. Akhirnya ganti nama, ganti nisbah menjadi Asbahani. Tadinya Quraisy ya di Mekah. Cuma pindah kemana? Ke Iran. Kalau dalam mustalah disyaratkan paling nggak 4 tahun. Ya, dia bisa ganti nisbah. Bukan ganti, nambah. Ya, misalkan tinggal di Mekah ya 5 tahun, boleh kasih nama Al-Jurumudi Al-Makki. Ya. Apa Miro? Ya, ntar tinggal di mana Hiro? Jangan di Jurumudi mulu. Emang gak bosan merantau ya. Para ulama menasihati ya para talabul ilm itu harus apa? Keluar, pergi biar tahu dunia, biar tahu ya ngelihat manusia yang luar biasa di dalam menghafal, di dalam belajar. Kalau ketemunya ini lagi ya, semangatnya dari apa? Kurang. Apa? Tapi nanti tunggu ya, nunggu kesempatan, nunggu ya persiapan dan yang lainnya. Asbahan itu di mana? Di Iran. Dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, beliau berkata al-imanu fi syara' ibaratun an jami'i ta'atil batinati wal zahirah. Beliau mengatakan iman di dalam syariat maksudnya adalah sebuah ungkapan tentang seluruh ketaatan, baik yang batin itu hati dan juga zahirah yang nampak itu tubuh. Jadi jangan cuma di sini, tapi bagaimana ya bagian tubuh pun masuk. Walaupun nanti kita pahami tidak semuanya, ada yang menjadi inti. Wa qalatil asy'ariyah, adapun orang-orang Asy'ari berkata, al-imanu huwa tasdiq. Iman itu sekedar tasdik, pembenaran di mana? Dalam hati. Wal af'alu wal aqwalu min syara'ihi. Sedangkan perbuatan dan ucapan itu hanya syariatnya, itu pelengkap. Jadi jangan senang dulu kalau ada orang bilang iman itu qaulun, iman itu i'tiqad, iman itu amal.
Kata dia, faqad bari'a, telah lepas dari Murji'ah. Jangan senang dulu. Ya. Karena yang dilihat sekarang bukan hanya omongan, bukan hanya konsep, tapi bagaimana prakteknya. Ya, karena ada juga orang-orang Murji'ah mengambil kalamnya Imam Ahmad, barang siapa yang mengatakan iman Yazid bertambah wa yanqus dan berkurang, faqad bari'a minal irja, maka dia telah bebas dari fitnah irja. Padahal kalam-kalam Imam Ahmad yang lain banyak, diambil yang mutasyabih. Mohon ya, jadi sekarang yang dilihat adalah hakikatnya. La min nafsil iman, bukan termasuk inti. Nafs itu maksudnya jiwanya, intinya, soulnya, apa soalnya? Jiwanya dari iman itu sendiri. Paham ya? Nah, ini perang pemikiran namanya, dikasih pelan-pelan syubhat. Akhirnya jiwa ini tenang, tentram, bahwasanya amal itu apa? Bukan bagian dari iman. Wa faidatu hadzal ikhtilaf, dan faidah dari perbedaan ini itu antara ahlus sunnah dengan siapa? Asy'ari. Anna man akhalla bil af'al, bahwasanya orang yang cacat di dalam perbuatannya, wartakabal manhiyat, dan mengerjakan perkara yang dilarang, la yatanawaluhu ismun mu'minun 'alal itlaq. Nama mukmin secara mutlak tidak boleh disematkan kepada dia. Maksudnya apa? Ya, mukmin kamil nggak boleh, karena dia pelaku maksiat, karena dia ada yang cacat di dalam perbuatan. Fayuqal, maka dikatakan huwa naqisul iman, maka dia disebut naqis iman. Ini di sisi Ahlussunnah. Li'annahu qad akhalla bi ba'dihi, karena dia telah cacat dalam sebagiannya. Wa indahum, hum kembali ke Asy'ari. Sedangkan di sisi orang-orang Asy'ari, yatanawaluhu al-ismu 'alal itlaq, maka boleh disematkan kepada dia nama mukmin secara sempurna. Kenapa? Karena tadi namanya amal hanya di luar, hanya cabang. Misalkan kayak pohon ya. Nah, ini pohon nih, ada akarnya, tapi nggak punya buah, nggak punya daun. Kata dia masih dinamakan apa dia? Pohon. Ya, walaupun nggak punya buah, nggak punya apa? Batang dan seterusnya. Yang penting ada apanya, kata dia? Akar. Akarnya adalah apa? Tasdik. Dan sekali lagi, tasdik juga karena didasari oleh apa? Ilmu. Ya, atau mau membenarkan sesuatu, gimana caranya? Misalkan dia lihat barang nih, terus tiba-tiba, ya bagus. Ya, dia bilang bagus juga karena dasar apa? Ilmu. Mafhum, dia cek dulu speknya begini, wah ini bagus, sehingga dia membenarkan. Berarti ada sebelum mentasdik, sebelum membenarkan, didahului dulu dengan apa? Ilmu. Masa ya tiba-tiba ambil, ya itu kata dia, ini orang gampang amat, tapi besok buat tipu lagi. Ya, pasti dicek-cek dulu, diperiksa dulu, sehingga dia bisa yakin. Ya, ini calon bapak nih, calon mertua kan, datang anak muda misalkan, Pak saya mau ngelamar anak bapak, ya silakan, ya langsung, ya saya terima nih. Kan ditanya dulu minimal, dari mana tong, ya, belajarnya dulu di mana, ya, sekarang ngapain. Ada maklumat-maklumat ilmu yang ada mendahului, kemudian ketika mantap baru melakukan apa? Tasdid. Ya, baru melakukan apa? At-tasdid. Ya, makanya sungguh luar biasa kesesatannya orang yang mengatakan jahil nggak masalah, walaupun nggak ngerti. Nah, kalau orang jahil gimana mau mentasdid? Kalau orang jahil gimana mau apa? Tadi mau beriktikad. Ya, makanya ketika dia mengklaim saya jahil dalam perkara yang zahira, yang nampak, nggak bisa diterima. Nggak bisa diterima. Ya, ini sekali lagi apa yang dijelaskan oleh para ulama ya sesuai fitrah. Sesuai apa? Fitrah. Makanya kita katakan jahilnya gimana Bapak? Kalau jahil orang nggak bisa baca Al-Quran, ya maklum lah, bisa ditoleransi. Tapi jahil tentang Allah sebagai Rabbnya yang satu-satunya diibadahi, nggak tahu lah, ini kan bahaya. Ini apa? Ini bahaya. Jadi ya, jadi i'tiqad, tasdid itu pasti didahului dengan apa?
ilmu. Makanya Jahmiyah tuh memandang kira-kira apa yang paling dasar sekali, esensi yang paling dasar sekali sebelum tasdik. Makanya dia bilang apa? Ma'rifah. Apa ma'rifah? Ilmu. Ya, mengetahui. Akhirnya lu pada ribut-ribut nih, gua punya konsep tersendiri nih yang paling mendasar sebelum adanya tasdik. Apa kata dia? Ilmu. Tapi ternyata lebih parah. Jadi sekedar mengetahui, sekedar berilmu, walaupun tidak mentasdik, mukmin ente. Karena dia katanya mengambil yang paling mendasar sebelum adanya tasdik. Tasdik itu membenarkan. Pasti didahului dengan apa? Ilmu. Itu sebuah kelaziman yang tidak bisa dipungkiri. Jadi sungguh aneh sekali lagi kalau ada orang yang jahil terus dianggap menjadi orang yang apa? Bertauhid, dianggap orang yang muslim. Makanya kalau menghadapi murjiah kata para ulama nggak usah dikasih dalil, ya dibenerin aja dulu otaknya, dibenerin dulu akalnya, karena itu yang rusak pertama kali. Mau dikasih dalil gimana itu? Pakai ini aja dulu, pendekatan pemahaman secara rasional, secara akal. Karena memang akal dan fitrahnya sudah rusak. Sudah rusak. Jadi kalau di sisi Murji'ah atau di sisi Asy'ariyah tidak boleh disematkan nama mukmin secara sempurna, boleh disematkan kepada dia nama mukmin yang sempurna. Li'annahu ibarah anit tasdiq wa qad atta bihi. Karena iman itu sendiri ungkapan tentang tasdiq, membenarkan, dan dia telah menghadirkannya. Ya. Walaupun amal nggak dihadirkan, tapi sudah ada inti yaitu tasdik. Tapi nanti di sisi Jahmiyah enggak, yang inti bukan tasdik, adalah ma'rifah. Ya, sama di kalamnya Syekh Rabi itu dulu di mauqi'nya di internetnya, walaupun banyak dihapus sama dia karena kan dikritik terus. Akhirnya ya daripada ribut kita dihapus, tapi masih banyak rekam jejaknya. Betul dia mengatakan iman qaulun, iman i'tiqad, iman amal. Terus dia bilang, barang siapa yang telah nutuk berkata faqad amila, maka dia telah berbuat. Ya. Ini ngomong nih asyhadu alla, ketika dia ngomong telah beramal. Ya berarti ujung-ujungnya nggak ada amal jawarih. Ya, jadi sekedar ngomong dia sudah beramal berarti. Ya, walaupun berbuat apapun dari kesyirikan, gak masalah. Yang penting sudah beramal, sudah ngomong. Ya, makanya ada sebagian ulama mengatakan, ya Syekh Rabi Jahmi, sampai dahsyat, ngerinya. Ya, karena nanti ujung-ujungnya iman cukup ucapan akhirnya. Ya, jawarih tidak masuk, anggota tubuh beramal tidak masuk. Hanya saja framing itu kuat, ya akhirnya mengkultuskan. Pokoknya apa yang dikatakannya itulah al-haq. Karena dia adalah imam jar wa ta'dil, karena dia begini. Framing jahat memang. Ya, maka lepaskan yang namanya fanatik, lepaskan yang namanya apa? At-ta'assub. Ya, karena dia membunuh. Ya, ta'assub ini apa? Membunuh. Akhirnya buta mata hatinya. Akhirnya pokoknya saya ikut dia aja. Padahal fanatik tidak boleh kecuali hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan siapa? Qiwamus Sunnah Al-Imam Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Yang ketiga, waqala Ibnul Banna rahimahullah fil usulil mujarradah khilafan lil Asy'ari. Ini sangat berbeda dengan orang-orang Asy'ari fi qaulihim, pada ucapan mereka, al-iman huwa tasdiq fi syariah wal lughah jami'an. Orang Asy'ari mengatakan iman itu tasdiq baik secara syariat maupun secara bahasa semuanya. Jadi nggak bisa lepas dari bahasa. Bahasa tasdiq, maka syariah juga tasdiq. Jadi sekedar tasdiq berarti dia sudah menjadi apa? Mukmin. Ya. Padahal dia orang Nasara, iya dia mukmin, tapi belum muslim kata mereka. Kapan dikatakan muslim? Kalau sudah ngomong asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kalau sekedar tasdid dia mukmin.
di akhirat. Tapi di dunia dia kafir. Jadi nanti dia masuk surga. Ini banyak orang Asy'ari seperti ini pendapatnya. Walaupun di Indonesia nggak berani ngomong kayak gitu. Tapi kalau yang di Mesir, yang di mana berani. Ya, Yahudi fil jannah, Nasara fil jannah. Alasannya apa? Ada iman. Sekarang orang Yahudi membenarkan Allah Rabb-nya? Iya. Bahkan orang Nasara, orang Kristen membenarkan Allah Rabb-nya. Walaupun dia sematkan, sifatkan dengan Tuhan Bapa, tapi dia membenarkan itu Tuhan dia. Walaupun ngomongnya enggak Allah, ngomongnya apa? Allah ya. Sama. Itu kan pelafatan saja. Tapi yang dimaukan hakikatnya ya sebagaimana yang diyakini oleh umat muslim. Allah. Ya, maka dia tempatnya di mana? Di surga. Walaupun di dunia dia bukan muslim, tapi mukmin nanti di akhirat karena ada tasdik. Pakailah hadis-hadis syafaat yang masuk ke dalam surga walaupun di dalam hatinya ada sekecil apa? Ya, biji zarrah dari iman. Dikatakan iman di situ tasdik. Nah, sekali lagi perang konsep, perang pemikiran yang betul-betul diacak-acak sudah asas Islam itu. Diobrak-abrik, habis bukan hanya atasnya, tapi yang digempur adalah balik pondasi. Akhirnya ya ini jadi kesempatan besar buat para pelaku maksiat, buat orang-orang yang ingin mendapatkan sesuatu tapi dengan cara apa? Syirik, dengan cara maksiat, dengan cara ini, dengan alasan nggak masalah itu. Yang penting saya sudah dapat tasdik. Orang kalau mau kaya pesugihan misalkan, nggak apa-apa pesugihan. Ya, yang penting kita sudah punya apa di dalam hati? Tasdik. Ya. Assalamualaikum. Ya, coba kalau berani itu antum. Ada orang pesugihan nih, antum tanya orang-orang Murji'ah itu, muslim nggak dia? Waduh, pertanyaan berat ini ya, akhi. Waduh. Nah, gimana pertanyaan berat? Antum tahu nggak Islam itu apa? Iman itu apa? Ini mendasar ini, nggak boleh jahil tentangnya. Ya, kenapa kayaknya berat banget, kayaknya ini sensitif, kayaknya ini satu yang bisa merusak tatanan dan seterusnya. Ya, nggak berani dia jawab benar. Coba aja. Ya, tanya Raga Mustafa. Berani nggak dia? Padahal jelas-jelas ya melakukan praktek kesyirikan. Dia meminta kepada selain Allah, minta kepada jin, dia serahkan berbagai macam seserahan, dia berikan segala rasa harapnya, rasa takutnya, bernazar untuknya dan seterusnya. Maka yang seperti ini ya tidak muncul dari seorang yang mengaku menjadi muslim. Sudah ya? Mana tadi? Wa annal af'ala wal aqwala min syara'ihi la min nafsil iman. Bahwasanya perbuatan dan ucapan itu hanya syariat, maksudnya pelengkap, cabangnya, jalan menuju iman, bukan iman itu sendiri. Bukan iman itu sendiri. Ini keyakinannya orang-orang apa sekali lagi? Murji'ah. Ini yang kita bahas masih Murji'ah sama nih? Fuqaha. Masih Murji'ah fuqaha. Yang konsepnya sekali lagi keliru, tapi prakteknya benar. Jadi kalau ada orang yang melakukan syirik besar, ya dikafirkan sama orang-orang Murji'ah fuqaha. Tapi tetap para ulama keras mensikat karena konsep ini bahaya nih kalau keliru. Nanti bisa dipahami oleh orang belakangan. Jadinya bagaimana begitu agama, emang begitu iman, bahaya. Ya, inilah rahmatnya kasih sayang kasih sayangnya para ulama, ya para generasi salaf. Yang keempat kita bawakan lagi waqala Ibnu Hazmin Az-Zahiri, berkata Ibn Hazm Az-Zahiri dalam kitabnya Al-Fasl Bainal Milal wal Ahwa'i wan Nihal. Beliau berkata, "Zahaba qaumun ila annal iman huwal ma'rifah bil qalb." Berpendapat sebagian orang, sebagian kaum, bahwasanya iman itu sekedar ma'rifah di dalam hati. Ma'rifah itu pengetahuan, ilmu. Wal iqrar bil lisan ma'an, dan pengakuan dengan lisannya secara bersama-sama. Jadi ada ilmu dalam hati dan juga apa? Lisan. Ya, jadi nggak cukup di hati saja, tapi harus ada pengucapan.
Fa idza arafa al-mar'u ad-dina biqalbihi wa aqarra bi lisanihi fa huwa muslim kamilul iman wal islam. Apabila seorang telah mengetahui agama dalam hatinya dan mengikrarkan dengan lisannya, maka dia muslim sempurna iman dan Islamnya. Wa innal a'mal la tusama imana, sedangkan amal itu tidak bisa dinamai sebagai iman. Walakinnaha syara'il iman, tapi dia hanya syariat tadi, jalan-jalannya, cabang-cabangnya, pelengkapnya. Wa hadza qaulu Abu Hanifah An-Nu'man ibn Tsabit al-Faqih wa jama'atin minal fuqaha. Ini adalah pendapatnya Abu Hanifah, namanya Nu'man ibn Tsabit, dan juga sekelompok dari ahli fikih. Makanya mereka dinamai Murji'ah fuqaha. Namanya siapa? Murji'ah fuqaha. Makanya kalau Murji'ah zaman sekarang itu lebih parah dari Murji'ah fuqaha, lebih parah dari Murji'ah Jahmiyah, lebih parah dari Murji'ah siapa? Asy'ari. Ya, karena mereka tetap aja meyakini kalau jahil ya nggak jadi. Ya, gimana mau mentasdik kalau dia jahil? Gimana dia mau beretikad kalau dia jahil? Kalau sekarang kan nggak masalah, kan dia jahil. Ya, masalah ngeri. Makanya ya banyak kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah, nikmat apa? Iman, nikmat at-tauhid. Wa muradul murji'ah biqaulihim ala amal syara'i. Yang dimaukan Murji'ah dengan ucapannya amal itu hanya syariat, ai faraidu faradahallahu, adalah faraid. Faraid itu ya kewajiban-kewajiban saja yang Allah wajibkan. Wa hiya laysat minal iman, dan dia amal bukanlah bagian dari iman. Ya, kalau gini gampangnya, dulu sering anak kasih contoh, kalau orang mau ngecor ya butuh pasir, butuh semen, butuh air, butuh split. 4 inilah intinya nih. Coba antum buang splitnya, jadi ngecor. Bukan ngecor itu mah, ngelester. Ya, antum buang airnya, jadi apa itu adonannya? Nggak ada airnya gitu, cuma pasir, semen, split, campur-campur aja. Nggak jadi. Atau dibuang semennya, ada pasir, ada apa? Ada tadi Pak, semennya dibuang, pasir, air, split. Nempel nggak itu kira-kira? Ya jadi. Apalagi sekarang yang dibuang, pasirnya, split, air, sama semen. Jadi apa? Ada sekarang teknologi terbaru, jadinya kayak ini, konblok gitu. Jadi namanya nanti dia ngeresap dia, karena nggak ada pasirnya, cuma split sama semen, sama kasih air dikit. Nah sekarang kita ambil satu jenis pasir, kan pasir harus ada kan? Nah sekarang apakah semua pasir masuk? Kan pasir banyak jenisnya kan? Ya ini pendekatan pemahaman. Kira-kira haruskah semua jenis pasir kita masukin? Khawarij nanti kalau dimasukin semua. Ekstrim amat ini mandor. Ya semua pasir harus dimasuki. Wah kurang satu nih pasir ini nih, nanti nggak jadi nih cor-corannya nih. Waduh, udah kayak orang apa pesugihan aja nyari kembang 7 rupa. Kalau kurang 1 rupa nggak mau jinnya. Ya kadang kasih rokok, ya rokoknya apa nih kata dia, rokok apa nih, abal-abal nih, dipatak-patakin namanya. Tapi kalau di Samsu katanya, wah ini nikmat katanya. Ya, kenal itu ya, ada Rasulullah SAW ada kayak gitu. Jadi dikasih sesembahannya, kasih seserahannya itu rokok. Katanya rokoknya yang murah. Ya, disobek-sobek ininya rokoknya, dibuang-buang nih. Kata dukunya, lu sih bawainnya bukan di Samsu. Nggak doyan dia ini rokok apa nih. Kalau di Samsu baru dia diisep namanya. Dipotek-potek dia nih rokoknya, sobek gitu, diambur-ambur. Alasan dukunya dia nggak suka rokok ini, dia maunya biasanya di Samsu. Ya sekarang abang ke pasir ini semua jenis pasir masuk? Enggak. Ya sudah, ada pasir yang memang baguslah dalam ngecor misalkan. Atau sekarang kalau Murji'ah pasir dibuang semua nggak masuk, ya nggak jadi juga. Ya, maka
ya ada pasir yang menjadi intilah ibaratnya satu saja cukup, yang lain nggak usah masuk, pelengkap saja dia kalau mau masuk. Itu pendekatan pemahaman. Ya, wa inna ma hiya min syar'illahi azza wa jal allati syara'aha ala ibadih. Hanya saja amal itu katanya adalah syariat Allah yang Allah syariatkan kepada hambanya. Wala ilaqata laha bi sihhati imanil abdi. Tidak ada hubungan amal ini terhadap sehatnya atau sahnya iman seorang hamba. Ya, jadi yang penting sudah ada tasdik dalam hati. Amal enggak ngaruh. Fal abdu yakunu mu'minan indahum mustaqmil iman bi mujarradi tasdiq wal qaul biduni amalin. Maka hamba itu menjadi seorang mukmin di sisi mereka orang-orang Murji'ah, ya, sempurna imannya sekedar tasdiq, pembenaran dan ucapan tanpa adanya amal. Karena sekali lagi amal itu iya masuk kata dia, tapi bukan di inti, tapi di pelengkap. Jadi sekali lagi jangan senang dulu ketika mereka mengatakan qaulun, i'tiqad dan amal. Kita tanya dulu, ya amal ini masuk nggak ke dalam iman? Kalau dia bilang masuk, alhamdulillah. Kalau dia bilang enggak, itu hanya pelengkap Murji'ah. Tapi sekarang kan subhatnya lebih ngeri. Masuk Pak, itu amal juga. Nah, bedanya gimana? Nanti lihat kalau ada orang terjatuh ke dalam syirik besar. Ayo mau ngomong apa dia? Ya? Kalau dulu ya ngeceknya itu pasti ditanya, ini amal ente masukin ke dalam iman apanya nih? Intinya atau pelengkap? Kalau mereka jawab pelengkap, ketahuan ente Murji'ah. Dulu. Kalau sekarang kalau ditanya amal bagian dari iman, iya dengan tegas. Waduh, belum kena ini kita nih, nyari pancingannya nih. Akhirnya kita carilah ya pertanyaan yang lain. Kalau ada orang yang melakukan syirik besar, ya nyembelih, kan perbuatan yang nyembelih. Sujud di kuburan itu perbuatan. Gimana nih kasus orang ini? Waduh ya akhi, antum ini main kafirin aja. Ya, kita mengkafirkan orang yang dikafirkan Allah dan Rasulnya. Selesai. Ya, sedangkan Khawarij mengkafirkan orang-orang Muslim. Ya, jangan disamakan. Dua hal yang berbeda. Mungkin menurut ente tipis benangnya, tapi ada pemisahnya. Ada pemisahnya. Walaupun tipis, bisa anggap tipis banget. Ada pemisahnya. Ya, makanya sungguh aneh ada orang yang nyembelih di laut, ya nggak masalah, ya masih Muslim karena dia jahil, syubhat dan seterusnya. Ada orang sujud di kuburan itu sutra, ya masih sebagai apa? Muslim. Orang minta kepada walinya madat, ya dibilang masih apa? Muslim. Nah, ketahuan belangnya di sana. Ya makanya lebih halus subhat zaman sekarang. Ya jadi jangan bahagia dulu, ya jangan kena subhat dulu. Itu kan juga sama kalau taklim menjelasin iman, qaulun, i'tiqad dan juga apa? Amal. Jangan senang dulu. Kasih aja pertanyaan kalau dia mau jawab. Ya Ustadz, gimana kalau dia melakukan apa? Syirik besar. Pasti jawabannya, ya kita katakan perbuatannya syirik, tapi pelakunya belum tentu. Harus terpenuhi syarat ternafikan apa? Mawane. Itu yang terus terdoktrin tanpa sadar masuk ke dalam hati kita dan kita tasdik, kita benarkan. Nah, kalau dia ada subhat, mafhum, ya masih diberikan, berapa ulama masih diberikan dispensasi dia. Ya seperti pendapatnya Syekh bin Baz, itu kalau dia ada subhat memang, ya nggak langsung dikafirkan dia. Ketika dia tidak mau mengkafirkan atau memberikan uzur kepada pelaku apa? Syirik besar. Sampai dikasih tahu dalilnya. Tapi ketika dia sudah dikasih tahu dalilnya masih ngeyel, jatuh dia. Pembatal nomor 3. Tapi ada juga ulama yang lain nggak usah dikasih hujah sudah jelas. Ya. Untuk kasus orang yang tidak mau mengkafirkan para pelaku apa? Syirik besar. Makanya Imam Ahmad melarang sholat di belakang Murji'ah yang mu'anid. Mu'anid itu melawan, ngeyel, dikasih tahu masih begini dan begitu. Maka tidak boleh sholat di belakang, karena masih ditangguhkan namanya ya kartu keislaman. Walaupun dia tidak melakukan syirik besar, walaupun dia tidak melakukan tawassulat, tapi dia bahaya di nomor berapa? Nomor 3. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi. Karena sekali lagi ya, Islam itu bukan hanya sekedar ya yang penting saya kan sholat, ya.
Ya, bagaimana orang sholat berjamaah, yang penting saya sholat berjamaah di masjid, nggak begitu konsepnya. Ya, yang penting kan saya umroh gitu, tapi berenang coba umrohnya. Ya kita larang lah dia. Itu mau umroh tapi berenang, coba mati nanti. Ya emang lautan dikira cetek, emang dilihat lautan pendek. Ya. Atau dia mau umroh tapi nggak punya paspor, nanti ente ditangkap. Betul, emang umroh itu ya ihram, kemudian ya tawaf, sa'i, tahallul. Tapi ada ya piranti-piranti yang melengkapinya, yang nggak bisa lepas. Kalau lepas bahaya. Ente mau di penjara di Saudi. Enak Ustaz kalau di penjara Saudi mau makanya daging kambing dulu. Ya, seenak-enaknya penjara makan daging juga nggak enak namanya apa? Di kerangkeng, ya di penjara. Ya, udah mending misalkan kalau nggak dipecut ya alhamdulillah, kalau dipecut dulu. Kemudian di blacklist 10 tahun misalkan, di blacklist seumur hidup. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Itu ya makanya iman itu bukan hanya ucapan, bukan hanya tasdik, ya, tapi juga ada amal. Ingat tadi ya, pahami yang namanya i'tiqad, yang namanya tasdik pasti didasari dulu dengan ilmu. Nanti mau membenarkan gimana kalau nggak ada ilmu? Kadang ada orang tua gitu kan datang pengen masukin anaknya, ya dia nggak langsung siap saya masukin anak saya. Gitu. Paling dia datang dulu, bagaimana pondoknya, gitu-gitu kan. Kadang datangnya nggak WA lagi, tiba-tiba datang aja, orang udah mau pergi, dia datang. Astagfirullah, ini mau diusir gimana? Padahal boleh aja diusir. Ya, saya secara hukum fikihnya boleh. Ketika ada tamu, tiba-tiba dia tidak konfirmasi, terus kita juga punya hajat, boleh untuk dia menolak. Ya, makanya dulu memberikan siasat di setiap rumah itu harus punya ruang tamu. Ya, andai kata si tamu datangnya dadakan, kita punya hajat, dia suruh tinggal dulu di rumah. Nanti kita selesaikan dulu hajat kita, keluar mungkin, baru nemuin dia. Ya boleh ditolak. Berapa kali kita datang ke mas saya tiba-tiba saja, Assalamualaikum. Ya mau ketemu saya, udah janji belum katanya? Belum. Ya. Udah katanya Afwan, saya nggak bisa, minta uzur. Ya, lain kali aja, 2 hari lagi. Udah kita datang lagi 2 hari. Ya, tiba-tiba datang, gratin, ya nanya-nanya gimana. Nah, kan berarti dia sedang observasi lah namanya. Nah, ketika dia mau, berarti kan dia sudah punya maklumat, punya ilmu. Oh iya, nggak apa-apa Ustaz, walaupun pondoknya baru, pondoknya kecil, ya kurikulumnya nggak jelas, mulai zaman apa dah, ya karena ketika dia mengiyakan, mentasdik, berarti kan dia punya dasaran ilmu, ya minimal ada maklumat, ya nggak apa-apa saya bersedia menanggung segala resikonya, ya walaupun pondoknya belum besar, pondoknya masih kecil dan begini, ya saya siap tanggung resiko. Kan gitu. Ya, misalkan dia observasi, oh Islam itu beribadahnya kepada Allah ya, tidak boleh kepada kuburan. Udah saya siap. Berarti dia mau membenarkan. Belum cukup juga sampai dia mau mengamalkan. Kalau cuma tasdik doang kemudian cukup, waduh, semua orang jadinya muslim. Ya, itu pendekatan pemahamannya. Ya, semoga bisa dipahami. Dulu ingat sekali ini min bab tahadus nikmatillah, debat terus sama Abu Sama itu. Dia selalu kasih nggak dikasih dalil kan. Cuma dia bilang ente tahqiq masalah iman. Debat lagi ente tahqiq masalah iman. Biar anak suruh cari sendiri. Alik sama dia dikasih referensi ini ente baca ini baca. Ya, kalau ada kejujuran insya Allah dia mau baca, dia mau cari kan. Tapi kalau dari awal sudah kasih benteng, yang mau dikasih kitab apapun juga mentah. Penting tadi ada kejujuran, ada ketulusan ingin mencari, insya Allah mudahkan jalannya. Ya, karena Allah yang punya hidayah, maka Allah juga yang akan membukakan pintu-pintunya, ya memberikan jalan-jalan. Ya, kasih buku baca tentang konsep iman. Ya dikasih buku ini PDF-nya, ini baca, pas baca banyak amat ini halamannya udah bacanya.
Ya baca. Nanti kalau nggak tahu baru diskusi, debat lagi. Alhamdulillah ya ternyata ya penjelasan iman itu betul-betul gamblang, betul-betul ya detail dan betul-betul ya sesuai fitrah, sesuai akal orang yang sehat. Allah alam. Sedikit lagi kita bahas. Langsung aja berkata qadhi, kalau yang Qiwamus Sunnah sudah semakna tadi. Wa qala qadhi Abu Ya'la fil iman, berkata qadhi Abu Ya'la, wa qalatil Asy'ariyah, berkata orang-orang Asy'ari, al iman wa tasdiq fil lughah wa syariah jami'ah. Iman itu hanya sekedar tasdik di dalam bahasa dan syariat semuanya. Wa annal af'ala wal a'mal min syara'il iman la min nafsil iman. Sedangkan amal, ucapan itu hanya pelengkap iman, bukan inti dari iman. Kemudian beliau katakan lagi, wali ajli nusrati hadzal madhhabi harrafu haditsa Jibril at-tawili fil Islam wal iman wal ihsan. Nih, sampai efeknya ada tindakan untuk menolong mazhabnya. Dalam rangka menolong pemikiran ini, akhirnya mereka Murji'ah ini memalingkan hadis Jibril ketika beliau bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Akhirnya orang-orang Murji'ah meriwayatkan dengan apa? As'aluka an syara'il Islam. Sampai segitunya. Ya, kan kalau kita baca hadis Jibril kan Jibril datang dalam rupa manusia. Pakaiannya putih, rambutnya hitam. Duduk di hadapan Nabi, langsung dengkul ketemu dengkul. Ya, apa yang ditanyakan? Ya, akhbirni mal Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Kalau orang Khawarij bilangnya apa? As'aluka an syara'il Islam. Aku bertanya kepadamu tentang syariat-syariat atau cabang-cabang apa? Islam. Jawabannya apa? Antashhadu antashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah dan seterusnya. Demi melancarkan apanya? Mazhabnya. Akhirnya hadis ditambahin kata syara'il Islam. Padahal nggak ada hadis-hadis yang lain dengan tambahan itu, nggak ada. Ternyata setelah dicek oleh Uqaili, oleh Abu Zur'ah, oleh Imam Muslim, itu yang meriwayatkan orang-orang Murji'ah. Pelaku-pelakunya ternyata siapa? Orang-orang Murji'ah. Ya, karena gitu namanya orang ya sudah punya pemikiran sesuatu, gimana pemikiran ini langgeng, akhirnya konsep berikutnya dia bela. Pasti itu. Ya, ini sudah naluri sudah. Pasti langkah selanjutnya dia akan apa? Ya, dukung mati-matian. Ya, ini juga menunjukkan bahwasanya memang orang ini punya penyakit kan. Ya, sampai berani merubah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai berani mentakwil hadis-hadis Nabi. Ya, akhirnya dicarilah hadis Nabi tentang laki-laki yang memerintahkan anaknya untuk membakar dirinya. Tuh lihat, tidak dapat apa diberi dispensasi. Padahal hadisnya diberikan dispensasi nanti di yaumul qiyamah. Ya. Dan kalau dilihat yang dilakukan pelanggarannya bukan syirik besar dia. Dia ya gagal paham di dalam memahami asma wa sifat, yaitu kudrahnya Allah. Perkara-perkara khafiyah. Dia ragu akan kudrahnya Allah, apakah Allah mampu menciptakan saya kembali kalau saya sudah mati. Akhirnya dia berpikir, ya udahlah kalau gitu saya jadi debu aja. Ya, kalau jadi debu kan apa? Susah kata dia dibangkitinnya. Kalau yang dibangkitkan itu yang masih punya tulang, ya bisa. Tapi kalau sudah jadi debu, ya susah Allah bangkitkan. Itu kekufuran, mafhum. Tapi diberikan dispensasinya nanti pas disidang. Tapi dia dalam ibadah ada, itu khauf. Kenapa dia melakukan itu? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut kepada selain Allah, takutnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditakwil sama dia. Dan seterusnya berapa banyak hadis akhirnya ditakwil. Ya, karena ini sekali lagi menjadi langkah berikut ketika dia sudah memahami sebuah konsep, akhirnya berusaha dia bela. Gimana caranya? Cari ayat, cari hadis. Ya, dipalingkan ke sini, dirubah ke sini maknanya, ditakwil untuk membela apanya? Ya, mazhabnya dia. Ini sudah kelaziman sudah. Ya, maka yang seperti ini ya para ulama menegaskan la karamah, tidak ada kemuliaan
untuk mereka yang mentakwil, merubah-rubah makna sebuah dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dicek nih sama Ukaili, dicek sama Abu Zur'ah, dicek sama Imam Muslim dan yang lainnya, bahwasanya tambahan hadis ya dalam hadis Jibril, as'aluka an syara'il Islam, itu ternyata datangnya dari orang Murji'ah. Sedangkan orang-orang yang tidak terpapar Murji'ah hanya meriwayatkan akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Ya, kemudian setelah dikasih kabar, dia bertanya lagi, matas sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Apa kata Nabi? Mal mas'ulu anha a'lam minas sa'il. Yang nanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Itu rahasianya Allah, yaitu Allah yang ada ilmu gaib di sisinya. Maka sekali lagi ini menjadi ibaratnya step berikutnya. Ketika dia sudah membentuk sebuah konsep, maka pasti akan membela. Ini akan membangun wala di atasnya pasti. Beda kalau mungkin dia ya masih ragu, masih bimbang. Ya, kasih aja terus. Tapi kalau ya sudah sampai tahap membangun loyalitasnya di situ, ya sudah jangan diragukan lagi gitu. Mafhum bahwasanya orang ini memang berpenyakit di dalam hatinya. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah ya itu soal ini aja ya. Secara umum aja, kalau dibacain panjang. Tapi di situ kalau di buku ini dihadirkan ucapannya Ukaili, ucapannya Abu Zur'ah dan ucapannya Imam Muslim ketika memeriksa hadis Jibril tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadholu barakallahu fikum. Ya. Tadi semua orang Murji'ah itu hadis Jibril ditambahin kata Isa. Syara'i. Syara' itu pelengkap, cabang. Padahal Jibril hanya bertanya, kabarkan kepadaku tentang Islam. Ya, ditambahin sama dia, kabarkan kepadaku tentang syariat-syariat apa? Islam. Ditakwil sama dia. Ya, diselewengkan. Tujuannya apa? Melegalkan akidah mereka. Kan nggak mungkin orang ketika berakidah terus tidak punya pegangan. Pasti harus punya pegangan. Sama pegangan dia juga illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Lihat tuh, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dua beda kata dia. Dikasih atof. Wow. Kecuali orang beriman dan orang beramal soleh. Lihat, Allah membedakan iman dengan amal soleh kata dia. Itu juga dalil mereka, tapi ditakwil. Padahal wow banyak artinya. Salah satu artinya untuk mengikutkan yang khusus dari yang umum tadi. Yang lebih umum mana? Iman. Yang lebih khusus mana? Amal. Sengaja dikeluarkan karena memang dia memiliki ya nilai yang lebih. Ya, karena tidak akan bisa iman itu ada, mafhum, kecuali harus dibuktikan dengan yang namanya apa? Amal. Saya datang, Pak, saya mau beli mobil Bapak, ngomong doang, terus dikasih mobil, selesai, nggak bayar. Wah, enak banget. Ada showroomnya di mana? Anda mau datengin? Pak, assalamualaikum. Saya mau beli mobil. Wah, ini ambil. Oh, nggak usah bayar. Ya, bangkrut lah nanti orang. Lah Bapak ngapain jualan? Ambil hikmahnya. Gimana? Ini bukan ambil hikmah, ini orang bodoh namanya. Ya, orang bodoh. Ya banyaklah dalil-dalil yang mereka takwil, mereka ubah-ubah. Ada lagi yang lain? Seperti dalilnya Zatu Anwar, ditahrif juga sama dia, ditakwil. Itu Nabi tidak mengkafirkan. Nah sekarang sahabat ini melakukan belum? Belum melakukan. Tapi hanya berucap. Dan para ulama menegaskan itu syirik kecil. Andai kata ini para sahabat walaupun baru masuk Islam melakukan, maka dia jatuh dalam syirik akbar, keluar dari din Islam. Ya, walaupun baru masuk Islam. Dalam masalah yang besar, masalah tauhid, nggak ada dispensasi. Yang ada masalah dispensasi baru masuk Islam kalau dalam ibadah-ibadah selain masalah syirik atau tauhid.
Ya, sebagaimana kemarin di kitab Tauhid kita bacakan kalam dari Syekh Saleh Al-Syekh. Mereka hanya terjatuh dalam syirik kecil ucapan minta untuk dibuatkan, tapi belum mengerjakan. Andai kata mereka mengerjakan, pastilah mereka terjatuh ke dalam syirik apa? Syirik besar dan keluar dari dinil Islam. Paham ya? Ada lagi atau cukup? Ya. Yang disampaikan Ustaz bahwa konsepnya keliru tetapi prakteknya benar. Ya. Apakah itu yang murjiah? Itu murjiah fuqaha. Konsepnya salah karena murjiah iman, tasdik dan ucapan. Ya, amal itu pelengkap. Tapi kalau ada orang melakukan syirik besar, kafirin juga. Ya, bahkan di beberapa kitabnya Ahnaf, antum selonjoran aja kaki menuju kiblat kafir. Ya, padahal enggak kan. Ya, tapi kata dia ini tidak ta'zim terhadap ya kiblatnya kaum muslim. Ya, kayak orang-orang Pakistan atau yang Bangladesh dan itu banyak yang Ahnaf. Coba aja nanti antum melihat muka-muka Pakistan nih ya, lagi umroh itu, terus antum selonjorin kaki, ditegurin. Ya, nggak boleh. Bahkan ada ulama NU bilang ngerokok di masjid kafir. Katanya Pak, tidak menghormati kehormatan masjid. Jadi kalau ada yang taklim sambil ngudut, wah, ya faqad irtadda, telah keluar dari Islam. Alasannya tidak menghormati kedudukan Allah masjid. Itu zaman dulu anak lagi SMP jadi panitia Isra Mi'raj. Karena masih SMP. Yang lain-lain bapak-bapak sambil rapat, gimana nih, dana gimana nih? Di dalam masjid pada ngudut. Ya. Asal. Ya. Yang mana? Ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Terus? Termasuknya apa? Nah, itu termasuk ini aja, apa namanya, ibaratnya sebuah proses lah. Ya, dengan dalam memahami akidah, ya kita perlu belajar, perlu mengamalkan, perlu mendakwahkan, perlu apa? Bersabar di atas. Ya, tapi kalau dia hanya cukupkan belajar, ya berarti kadarnya segitu. Makanya kan semua manusia itu kan merugi. Nah, rugi ini semuanya, rugi ini nggak sama kualitasnya. Ya, rugi ini apa? Berbeda-beda. Ya, kalau dia ya hanya belajar, mafhum, tapi beramalnya kurang, yang penting amal yang inti sudah dikerjakannya, maka dia tetap mendapatkan kebahagiaan, tapi tidak sempurna sebagaimana orang yang merealisasikan semuanya. Ya, makanya kan hadisnya apa ayatnya, innal insana, semua manusia lafi khusrin, betul-betul rugi. Nah, rugi ini bertingkat-tingkat. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu. Nah, kalau dia nggak beriman, ya rugi-rugi benar itu kan. Ya. Ada yang beriman tapi beramal, tapi amalnya cukup sholat, ya ada rasa ini juga, rugi juga, tapi tidak sebesar yang tadi yang pertama. Atau dia sudah beriman tidak mau beramal, ya ruginya juga kebangetan. Maka kalau yang mau lebih bagus, yang lebih beruntung, dia beriman, beramal, berdakwah, dan sabar di atas. Ya, walaupun kalau 4 ini juga terrealisasi, ya belum tentu sama tingkat keberuntungannya. Karena Allah tegaskan atau Nabi Muhammad SAW sampaikan, surga itu bertingkat ya sampai 100 level. Nah, ini menunjukkan ya iman kita di dunia itu berbeda-beda levelnya. Maka nanti Allah akan masukkan sesuai kadar apanya? Imannya. Ya. Maka surga berapa tingkat? 100 tingkat. Dalam beberapa riwayat satu tingkatnya ke tingkat yang lain perjalanan sekian ratus tahun. Ya, tapi jangan khawatir walaupun level 100 ya yang paling rendah, ya tetap bahagia. Tetap apa? Tetap bahagia. Tapi disiksa dulu. Ya, itu yang disebut usatul muwahhidin.
Ketika dia disiksa dulu, kemudian ditarik oleh Allah, diceburkan, dicelupkan ke dalam sungai yang ada di surga. Kemudian dia muncul seperti kecambah. Nah, itulah penduduk surga terakhir. Kemudian ditanya, gimana rasanya? Wah, ini yang sudah paling nikmat. Padahal yang terakhir dia. Tapi mau nggak diinin dulu? Kan gitu. Semua hidup pilihan. Ini bahwa ini adalah yang penting jangan melakukan syirik besar. Kita kalau bicara yang paling dasarnya wailah manusia itu pengennya meningkat pelan-pelan ya, selama kita masih dikasih modal, itu modal usia, modal tenaga, modal akal, ya terus naikin lagi. Harapannya ya bisa sampai derajat 100 Firdaus, derajat yang paling tinggi bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun yang surga terendah ya, itu bagian dia sepanjang mata memandang, itu bagian dia. Mana punyamu itu sepanjang mata memandang. Tapi paling apa? Paling bawah. Dan di surga nggak ada sedih. Waduh saya derajatnya paling bawah. Nggak ada. Dihapus semua kesedihan. Capek saya nih paling bawah. Nggak ada. Semuanya nikmat. Hanya saja nikmatnya berlevel-level, berbeda-beda. Semoga Allah jadikan kita ya penghuninya, ya dijadikan kita bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita minta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ula, sebagaimana hari ini kita dikumpulkan di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala karena iman, karena tauhid. Maka kita juga berharap kepada Allah, meminta kepada Allah kembali dikumpulkan di surganya kelak bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.